Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 9. Di sini izin mempresentasikan materi dari kelompok 9 yaitu terkait dengan kelancaran membaca. Nah, adapun tugas ini kelompok kami susun guna untuk memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran Bahasa Indonesia SD kelas rendah. Sebelum kelompok 9 memulai presentasinya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri, yaitu yang pertama, perkenalkan saya Nur Faricanis Falaili, NIM 14019169, nomor presensi 26, dan dua rekan saya. Yang pertama yaitu Zuhda Kurnia S, NIM 1401419667, nomor presensi 25, dan rekan saya lagi yang kedua yaitu Nisa Ruziana, NIM 1401419170, nomor presensi 27. Nah, sekarang kita masuk pada materi yang pertama yaitu hakikat membaca. Pada hakikatnya, membaca sendiri merupakan satu kesatuan yang terpaut yang mencakup beberapa kegiatan, seperti ada mengenali huruf dengan kata-kata, menghubungkan dengan bunyi, serta maknanya, serta menarik suatu kesimpulan mengenai maksud dari bacaan tersebut. Nah, jadi kelancaran membaca ialah kemampuan membaca dengan kecepatan tertentu dan dengan pemahaman yang cukup. Selanjutnya, masuk pada materi kelancaran membaca. Kelancaran saat membaca, menurut Nurdiana tahun 2011 merupakan kesanggupan siswa untuk membaca tanpa mengeja, tidak terbata-bata, dan tidak ragu-ragu saat membaca. Samuel pada tahun 2006 mendefinisikan kelancaran membaca sebagai kemampuan untuk mengenal kata dan memahami suatu bacaan pada waktu yang bersamaan. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa kelancaran membaca ialah kemampuan membaca dengan kecepatan tertentu dan dengan pemahaman yang cukup. Membaca lancar sendiri biasanya disebut dengan membaca teknik. Dalam membaca harus memperhatikan cara atau teknik membaca yang meliputi artikulasi, tanda baca, kecepatan mata yang tinggi, dan pandangan mata yang jauh. Nah, selanjutnya masuk ke komponen kelancaran membaca. Komponen kelancaran membaca ada 3. Yang pertama yaitu ada ketepatan, kecepatan, dan intonasi. Ketepatan sendiri merupakan kemampuan untuk mengenali atau mengkode kata-kata secara tepat. Adapun kecepatan merupakan kemampuan untuk dengan cepat mengenali kata-kata secara otomatis, dan intonasi merupakan kemampuan membaca dengan ungkapan yang tepat dan dengan ekspresi atau mengacu kepada kealamian dalam membaca, yaitu membaca teks dengan intonasi yang sesuai, tekanan atau irama yang mempengaruhi pengutaraan tanda baca dalam suatu bacaan. Selanjutnya yaitu tujuan pengajaran membaca di SD kelas rendah. Adapun tujuan dari pengajaran membaca di SD kelas rendah yang pertama yaitu pengenalan bentuk huruf, dan tujuan yang kedua yaitu pengenalan unsur linguistik. Nah, untuk yang pertama, pengenalan bentuk huruf, yaitu membina kemampuan mengasosiasikan huruf dengan bunyi. Nah, untuk yang pengenalan unsur linguistik itu membina membaca kata-kata dan kalimat sederhana. Selanjutnya adalah tujuan membaca menurut Tarigan pada tahun 1979, halaman 9 sampai dengan 10. Yang pertama, membaca bertujuan untuk memperoleh kenyataan-kenyataan tentang tingkah laku yang dilakukan oleh pelaku dalam wacana bersangkutan. Yang kedua, membaca bertujuan untuk mengetahui kesan-kesan utama yang dialami oleh pelaku dalam perjalanan untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, bertujuan untuk mengetahui tujuan dan alur cerita seluruh bacaan yang dibaca dari awal sampai akhir cerita. Yang keempat, membaca bertujuan untuk menemukan kesimpulan perubahan tingkah laku yang diperlihatkan oleh pengarang melalui bacaan. Tujuan membaca yang kelima adalah untuk mengelompokkan suatu cerita yang ditampilkan oleh pengarang. Yang keenam, bertujuan untuk menilai kehidupan pelaku-pelaku utama yang diceritakan dalam cerita. Yang ketujuh, membaca bertujuan untuk membandingkan kehidupan tokoh dalam bacaan dengan kehidupan pembaca bacaan tersebut. Kemudian, tujuan membaca menurut Webels dalam Tarigan tahun 1994, halaman 13. Yang pertama, membaca bertujuan untuk mendapatkan sesuatu yang bersifat praktis. Yang kedua, dengan membaca maka akan memperoleh pengetahuan yang lebih daripada yang tidak membaca. Yang ketiga, dengan membaca akan memperkuat nilai-nilai atau keyakinan. Yang keempat,
mengganti pengalaman estetik yang telah usang. Dan yang kelima, membaca untuk menghindari diri dari kesulitan, ketakutan, dan penyakit tertentu. Manfaat membaca menurut Anderson dalam Tarigan tahun 1994, halaman 14, yang pertama, membaca merupakan proses mental secara aktif, di mana ketika siswa membaca, maka dia akan dipaksa untuk memikirkan banyak hal yang belum diketahuinya dan akan meningkatkan pengetahuannya sehingga siswa menjadi semakin pintar. Yang kedua, membaca akan meningkatkan kosakata siswa. Dengan membaca konteks dari kata-kata dan sebuah kalimat dalam buku, maka siswa akan menemukan banyak kata yang mungkin belum diketahuinya. Yang ketiga, membaca akan meningkatkan konsentrasi dan fokus. Seseorang perlu untuk fokus terhadap buku yang sedang dibaca karena dalam buku akan menceritakan keseluruhan cerita, sehingga untuk membaca diperlukan konsentrasi yang tinggi. Yang keempat, membangun kepercayaan diri. Semakin banyak buku yang dibaca, maka akan semakin banyak pengetahuan yang didapatkan. Dengan tambahnya pengetahuan itu, maka akan membangun kepercayaan diri. Yang kelima, manfaat membaca adalah untuk meningkatkan memori. Membaca memerlukan ingatan terhadap detail, fakta dan gambar, alur, tema, atau karakter cerita pada sebuah literatur. Manfaat membaca yang keenam adalah untuk meningkatkan kedisiplinan. Menambah aktivitas membaca buku ke dalam jadwal harian kita, dan kita selalu menepati jadwal-jadwal tersebut, maka kita akan meningkatkan tingkat kedisiplinan diri kita. Selanjutnya, manfaat membaca adalah untuk meningkatkan kreativitas. Membaca keanekaragaman kehidupan dan membuka diri terhadap ide dan informasi baru akan membantu perkembangan sisi kreatif otak, karena otak akan menyerap inovasi tersebut ke dalam proses berpikir seseorang. Dalam pembelajaran membaca, terdapat beberapa media pembelajaran yang dapat digunakan. Salah satunya yaitu media Big Book. Media pembelajaran Big Book ini merupakan media pembelajaran yang berupa buku besar yang berisi kalimat-kalimat sederhana dengan ukuran huruf yang besar dan dilengkapi dengan gambar yang berwarna. Manfaat dari media Big Book yaitu pembelajaran menjadi lebih menarik dan menyenangkan karena terdapat gambar yang bermakna, serta penggalan kosakata dan atau penggalan cerita yang menarik serta berukuran besar sehingga dapat digunakan dalam kelas secara klasikal. Tujuan dari media Big Book ini yaitu untuk lebih mengaktifkan siswa dalam kegiatan pembelajaran dan memfasilitasi siswa dalam memahami bahan ajar, khususnya dalam pembelajaran membaca. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan membaca pada anak sekolah dasar. Yang pertama adalah motivasi. Motivasi untuk membaca dapat dibedakan berdasarkan sumbernya. Dalam hal ini, ada motivasi yang bersifat intrinsik dan motivasi yang bersifat ekstrinsik. Contoh motivasi yang bersifat intrinsik adalah keinginan atau dorongan untuk mendapatkan penghargaan atau mendapatkan imbalan, baik berupa hadiah maupun pujian. Yang kedua adalah lingkungan keluarga. Kebiasaan orang tua membacakan cerita untuk anak-anak yang masih kecil merupakan usaha yang besar. Pembicaraan orang tua serta anggota keluarga lainnya di rumah juga akan mempengaruhi kemampuan membaca anak. Yang ketiga adalah bahan bacaan. Sehubungan dengan bahan bacaan ini, terdapat beberapa faktor yang perlu diperhatikan. Antara lain, topik, keterbacaan, pengetahuan dan pengalaman, ketebalan buku, ukuran buku, ilustrasi, serta ukuran, warna, dan bentuk huruf. Yang terakhir adalah pembelajaran bahasa Indonesia yang efektif. Yang pertama yaitu terkait dengan penyampaian materi. Guru harus mampu menyampaikan informasi dengan tepat sehingga informasi dapat dipahami oleh siswa. Gaya penyajian yang disajikan atau digunakan oleh guru dalam membahas materi pelajaran berpengaruh terhadap perhatian siswa.
Berkenaan dengan hal itu, materi pelajaran hendaknya disampaikan dengan cara yang menarik sehingga rasa ingin tahu siswa terhadap materi pelajaran meningkat. Yang kedua adalah penggunaan bahasa. Intelijensia bahasa mencangkup kemampuan berpikir dengan kata-kata, seperti kemampuan untuk memahami dan merangkai kata baik lisan maupun tulis. Yang ketiga adalah terkait penggunaan metode. Penerapan metode yang dipilih dalam pembelajaran harus bertumpu pada dua hal, yaitu optimalisasi interaksi antara semua unsur dengan proses belajar, serta optimalisasi keterlibatan seluruh indera siswa. Pemilihan metode mengajar ditentukan oleh tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, sarana yang tersedia yang dapat digunakan siswa. Yang keempat adalah terkait pemanfaatan alat peraga. Alat peraga digunakan oleh pengajar dalam proses pembelajaran bertujuan untuk mengurangi verbalisme siswa. Penggunaan alat peraga secara bervariasi dapat menimbulkan semangat belajar siswa menjadi lebih meningkat, sehingga siswa merasa senang dalam mengikuti proses pembelajaran. Demikian pemaparan materi dari kelompok kami mengenai kelancaran membaca. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.